Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia, NIM T20193103, kelas Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembiayaan bebas riba, di mana riba sendiri yaitu ziyadah atau tambahan, yang artinya bertambah dan bertumbuh. Dalam kata kerja, berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Itu yang dimaksud dengan riba. Jenis-jenis riba. Jenis riba terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu riba utang piutang, yang kedua riba jual beli. Nah, riba utang piutang dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Dan kelompok yang kedua yaitu riba jual beli, dikelompokkan juga menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang syaratnya terhadap yang berutang. Maksudnya di sini ketika seseorang yang meminjam atau berutang, di situ dikenai syarat tertentu, di mana syarat tersebut terkandung isi di dalamnya ada manfaat dan tingkat kelebihan, itu yang dinamakan riba qard. Nah, riba jahiliyah yaitu adalah utang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Maksudnya di sini ketika ada seseorang yang meminjam atau yang berutang, membayarnya tidak tepat waktu, padahal di dalam hal tersebut sudah ditentukan waktu pengembaliannya. Sebab itu dikenai tambahan. Nah, itu yang dinamakan riba jahiliyah. Riba fadl yaitu pertukaran antara barang yang sejenis atau dengan takaran atau kadar yang berbeda, sedangkan barang tersebut yaitu barang termasuk jenis ribawi. Nah, itu yang dimaksud dengan riba fadl. Nah, riba nasi'ah yaitu adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, yaitu poin selanjutnya, esensi pembiayaan bebas riba berbasis utang. Di sini dijelaskan bahwa fadl secara bahasa yaitu adalah tambahan atau kelebihan. Nah, sedangkan nasi'ah secara bahasa yaitu adalah penundaan atau penangguhan. Dalam konteks jual beli, riba nasi'ah tidak berupa tambahan tetapi berupa penundaan. Nah, penyerahan barang ribawi yang sebenarnya disyaratkan harus tunai. Baik keduanya sejenis maupun berbeda jenis. Contohnya, membeli emas menggunakan perak secara tempo atau membeli perak dengan perak secara tempo. Nah, praktik ini tidak boleh dilakukan karena emas dan perak merupakan barang ribawi yang jika ditukar dengan sesama barang ribawi disyaratkan harus kontan. Nah, ketika hal ini tidak kontan, itu termasuk riba. Syaratnya barang ribawi yaitu harus kontan. Nah, poin selanjutnya yaitu riba dalam utang. Nah, di sini dijelaskan bahwa riba dalam utang tambahan
adalah tambahan atas utang baik yang disepakati dari awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Nah, di sini maksudnya yaitu ketika seseorang yang berutang yang udah disepakati dari awal, sudah disepakati oleh awal, ketika pelunasannya tertunda itu bertambah. Gitu. Dan selanjutnya yaitu pembiayaan berbasis utang, di mana pembiayaan berbasis utang ini pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam ke perusahaan kecil dan harus dibayar kembali dengan bunga. Nah, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fairatul Siti Rukoyah, NIM E20193126. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 7 yang akan sedikit menjelaskan tentang murabahah. Pengertian murabahah itu sendiri adalah perjanjian jual beli antar bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Apa itu murabahah? Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wad'il isyra' dan bai murabahah lil amri lil isyra'. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Adapun syarat murabahah. Mengenai syarat murabahah pada dasarnya sama dengan jual beli biasa seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal ada secara hakiki dan dapat diserah terimakan. Namun untuk sahnya akad murabahah, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu harga pokok diketahui oleh pembeli. Kedua, jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Yang ketiga, jenis-jenis murabahah. 1. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan, mengajukan pembiayaan sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BNT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan ialah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan barang sesuai dengan aset atau barang yang diinginkan nasabah tersebut. Yang manfaat murabahah sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat kepada bank syariah, diantaranya adalah adanya keuntungan dari selisih harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual nasabah. Yang kedua, sistem murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. 3. Manfaat bagi bank adalah salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Yang keempat, manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari nasabah. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukman Nurgada, NIM E20193142. Di sini saya akan menerangkan apa perbedaan dari murabahah
dan bai bistakmal ajil atau biasanya disingkat BBA. Perbedaan di antara keduanya terletak pada cara pembayarannya, di mana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad pembiayaan. Sedangkan bai bistakmal ajil atau BBA, cicilan baru dilakukan setelah nasabah menerima barang mampu memperlihatkan hasilnya. Pembayaran murabahah, kontrak jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga pokok atau pokok dan margin keuntungannya yang disepakati dibayar kemudian hari. Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan lamsam. Kemudian pembayaran bai bistakmal ajil atau BBA, yaitu kontrak al-murabahah, di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya, pada bank sama dengan murabahah, hanya kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem ribawi yang disamarkan. Sistem ekonomi ribawi, salah satu penyebab utama munculnya krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia adalah praktik ribawi yang spekulasi finansial dalam aktivitas perekonomian Islam. Dengan tegas mengharamkan riba dengan spekulasi tersebut dalam sistem ekonomi umatnya. Inilah yang menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi kapitalisme secara nyata menghalalkan bunga dan praktik spekulasi. Pengharaman riba menurut ekonomi Islam memiliki argumentasi yang rasional. Afzalur Rahman memaparkan secara mendalam dan komprehensif tentang alasan-alasan larangan bunga dan perekonomian. Demikian pula dalam buku Muhammad sebagai pedagang, Afzalur Rahman juga menjelaskan keburukan sistem bunga dalam perekonomian. Menurut Profesor A.M. Shadiq, mengharamkan riba dalam ekonomi disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal. Bank yang pasti menerima keuntungan tanpa ingin tahu para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Jika para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun apabila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari modal plus bunga pinjaman. Kedua, sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Keuntungan besar diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri atas golongan industri raksasa. Para konglomerat hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan miliaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para peminjam uang di bank umumnya terdiri atas rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidak setimpal dirasakan oleh para pemberi modal, para penyimpan uang di bank yang umumnya terdiri atas masyarakat menengah ke bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.